Hari ini Gede mau kasih lihat nih kalau ada rumah KPR yang bisa direnovasi jadi punya 3 kamar tidur dan di bagian dalamnya masih bisa ada area teras yang nyaman seperti ini. Kita akan bahas dulu dari bagian denahnya ya. Pada desain awalnya, rumah ini dilengkapi dengan 2 buah kamar tidur yang terletak di bagian sisi kanan rumah. Sementara di bagian sisi kirinya, sesaat kita masuk akan ada area ruangan keluarga, diikuti dengan pintu menuju ke sisa lahan di belakang, termasuk juga ke area dapurnya tuh. Untuk proses renovasi di rumah kali ini, di bagian sisi kiri rumah, Gede akan gabungkan ruangan keluarga yang di bagian dalam dengan sisa lahan di bagian belakang sehingga menjadi satu kesatuan ruangan yang besar. Sementara di sisi kanan rumah, kamar yang di belakang akan Gede perbesar sampai ke bagian dinding paling belakang rumahnya, yang kemudian akan Gede bagi menjadi 2 bagian sehingga di rumah ini total akan ada 3 kamar tidur, yang mana setelah direnovasi denah rumahnya akan menjadi seperti ini. Rumahnya sekarang sudah dilengkapi dengan 3 buah kamar tidur di sisi kanan dan juga akan ada area ruangan keluarga yang berdampingan dengan teras yang nyaman di bagian sisi kiri rumahnya nanti. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah video renovasi rumah KPR di atas lahan 6x12 yang bisa punya teras yang nyaman di bagian dalam walau butuh 3 kamar tidur. Nah, yang sedang Aganesta lihat ini adalah tampilan tampak depan rumahnya sesaat kamu terima dari developer ya. Rumahnya dibuat dengan desain atap pelana bersusun yang dikombinasikan dengan atap dak di bagian atas dari area terasnya tuh. Dan karena ini rumah subsidi yang tampak depannya tidak boleh diubah secara struktur, Gede akan mencoba mempercantik fasadnya dengan menambahkan ornamen-ornamen yang hasilnya kira-kira akan jadi seperti ini nih. Nah, kalau sekarang tampak depan rumahnya jadi jauh lebih keren kan? Gede akan coba kasih tahu satu persatu ornamen apa saja yang Gede tambahkan di bagian tampak depan rumah kali ini ya. Ornamen pertama di bagian dinding utama rumah, Gede menggunakan panel WPC bermotif kayu ya. Atau kalau kamu dananya lebih terbatas, kamu juga bisa gunakan cat dengan warna yang sama yang dikombinasikan dengan permainan tali-tali air. Kemudian kalau kita bergerak ke bagian halaman depannya, di sini Gede bagi menjadi 2 bagian dengan area taman cantik di bagian depan kanan dan juga area carport di bagian sisi depan kiri rumahnya. Untuk area carportnya sendiri, pada video kali ini dari developernya sudah dapat dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 3 meter dikali 4,5 meter ya. Kemudian berpindah ke bagian sisi depan kanan rumah akan ada area taman yang dibuat dengan total ukuran 3 dikali 3,5 meter. Di bagian dalam taman inilah akan ada penambahan ornamen kedua yaitu batu alam Palimanan di bagian dinding tamannya yang semakin mempercantik area taman yang sudah keren karena adanya area kolam ikan dan juga kursi tamannya tuh. Kemudian untuk alternatif kedua, area kolam ikannya bisa juga kamu ganti untuk jadi spot meletakkan meja makan outdoor sehingga kamu bisa bikin acara barbekyuan di depan rumahmu nanti ya. Dan untuk alternatif yang ketiga, kamu bisa letakkan juga sebuah ayunan di bagian dalam tamannya ini yang pastinya akan membuat anak-anak Aganasista jadi lebih betah lagi nih di rumahnya. Berlanjut kemudian dari arah taman yang di depan, kalau kita bergerak ke bagian belakang carport akan ada area teras berukuran 3 dikali 1 meter yang mana ini Gede bagi menjadi 2 bagian. Di sisi ujung sana akan Gede berikan 1 buah taman yang mungil untuk membuat suasana di bagian terasnya menjadi lebih asri. Sebelum Gede kasih lihat tampilan dalam rumahnya setelah direnovasi, Gede akan jelaskan dulu kondisi awal bagian dalam rumahnya ya. Sesaat kita masuk ke bagian dalam rumahnya, kita akan disambut di satu ruangan yang didesain sebagai area ruangan keluarga yang memiliki ukuran 3 dikali 3,5 meter. Kemudian tepat di bagian belakangnya akan ada akses pintu menuju ke sisa lahan di bagian belakang dan juga area dapurnya ya. Di mana dinding dan pintu inilah yang dalam proses renovasi akan Gede bongkar untuk menyatukan ruangan keluarga yang ada di bagian dalam dengan area belakang rumahnya nanti. Sementara itu kalau kita berpindah ke bagian sisi kanan, kita akan melihat ada pintu menuju ke kamar tidur anak di bagian belakang, diikuti dengan pintu ke area kamar mandi, dan di bagian depannya akan ada pintu menuju ke area kamar tidur utamanya. Untuk ruangan yang berada di bagian sisi kanan rumah, dalam proses renovasi ini tidak banyak yang berubah. Baik kamar tidur utama yang di depan maupun area kamar mandinya masih sama, namun yang berbeda nanti ada di bagian kamar tidur anaknya yang ukurannya berubah dan juga di bagian paling belakang kanan, di mana nanti kita akan melihat area kamar tidur yang ketiga.
Nah, setelah Gede jelaskan kondisi awal rumahnya, sekarang saatnya Gede kasih lihat tampilan dalam rumahnya setelah mengalami proses renovasi akan berubah menjadi seperti ini nih. Nah, ini adalah tampilan bagian dalam rumahnya setelah melalui proses renovasi. Sekarang aura rumah KPR-nya langsung hilang deh tuh, dan yang ada rumahnya terasa jauh lebih mewah serta jauh dari kesan sempit. Hal ini tentu saja berkat adanya bukaan pintu kaca besar yang mengarah ke bagian teras di belakang yang memaksimalkan cahaya alami sehingga membuat setiap sudut rumah lebih terlihat luas dan segar. Untuk area ruangan keluarganya sendiri, sekarang Gede desain dengan total ukuran 3 meter dikali 2,5 meter ya. Panjang ke belakangnya yang 2,5 meter lebih kecil 1 meter dari ukuran awalnya karena Gede ingin memberikan space yang lebih untuk area teras yang ada di bagian belakangnya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Tapi sebelum kita lihat area terasnya, kita bergeser dulu ke bagian sisi kanan rumah untuk kita melihat 2 buah area kamar tidur dan juga sebuah area kamar mandi di bagian tengah-tengahnya. Kita akan mulai lihat dulu area kamar tidur utama yang berada di bagian sisi depan kanan rumah. Untuk area kamar tidur yang pertama, yaitu kamar tidur utamanya, ini tidak mengalami perubahan. Ukurannya pun masih sama dengan bawaan developer, yaitu 3 dikali 3 meter ya. Yang Gede tambahkan di bagian dalam kamar tidur utama ini adalah pasangan wallpaper yang berada di bagian dinding di belakang kepala ranjangnya, yang Gede kombinasikan dengan ornamen cermin yang bermanfaat untuk membuat area kamar tidur utamanya ini terasa lebih luas lagi. Nah, dari arah kamar tidur yang pertama, kita lanjut lagi yuk menuju ke ruangan berikutnya yang berada tepat di belakang kamar tidur ini, yaitu area kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya, ini dibuat dengan total ukuran 2 dikali 1,5 meter, yang mana ini adalah ukuran yang sama dengan bawaan developer. Berlanjut kemudian, dari arah kamar mandinya, kalau kita keluar dan berbelok ke kiri, kita akan menuju ke area kamar tidur anaknya ini nih. Untuk area kamar tidur anaknya, sekarang Gede buat dengan total ukuran 3 dikali 2 meter. Yang mana ukuran ini sedikit lebih kecil dari ukuran bawaan developer karena lebarnya Gede ambil sedikit dalam membentuk area kamar tidur ketiga yang akan berada tepat di belakangnya. Dan karena ukuran kamarnya tidak terlalu besar, Gede mau kasih tips cara kamu meletakkan lemari bajunya nih. Kamu bisa manfaatkan panjang kamarnya yang 3 meter dengan cara meletakkan lemari bajunya menggantung tertanam di bagian dinding di belakang kepala ranjangnya ini. Sehingga walaupun area kamar tidurnya tidak terlalu besar, sirkulasi di bagian dalamnya agar Nisa bisa lihat masih bisa terasa nyaman tuh. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur anaknya, berarti 2 buah kamar tidur sudah kita lihat. Sekarang kita kembali ke area ruangan keluarganya dulu yuk. Karena Gede mau ajak kalian menuju ke ruangan yang paling diunggulkan di desain rumah hari ini. Setelah kita melihat perubahan yang berada di bagian sisi kanan rumah, sekarang Gede mau ajak Aga dan Sista untuk bergerak lagi dari arah ruangan keluarga yang ada di bagian dalam menuju ke bagian yang sudah direnovasi, yaitu area halaman belakangnya nih. Di bagian belakang rumahnya ini akan ada 3 buah ruangan lagi yang akan kita lihat loh. Kira-kira ruangan apa aja? Yuk langsung aja kita lihat sama-sama area halaman belakangnya ini. Wih, siapa sangka ya, rumah KPR di bagian dalamnya ada area halaman belakang sekeren ini. Sesaat kamu keluar dari bagian dalam rumah, kamu akan disambut di teras kedua yang Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 2 meter. Posisi terasnya yang berada di bagian belakang dari area ruangan keluarga bikin kedua area ini jadi tempat kumpul yang asik loh. Apalagi kalau kamu mau bikin acara di rumah, kamu jadi nggak perlu bingung lagi ya. Kalian bisa satukan kedua ruangan ini menjadi satu kesatuan ruangan yang lebih besar lagi. Pastinya dengan penataan seperti ini, Gede mengharapkan area terasnya bisa jadi opsi tempat bersantai yang nyaman dan sempurna di bagian belakang rumahmu nanti. Walaupun rumahnya rumah KPR, dengan penataan yang tepat, kamu juga bisa punya area yang nyaman di bagian dalam rumahnya ini ya. Berlanjut kemudian, di bagian paling belakang rumah, kamu akan melihat ada area dapur yang berdampingan dengan area taman asri di bagian sampingnya. Untuk area dapurnya sendiri, pada video kali ini Gede buat dengan total ukuran 1,5 meter dikali 2 meter ya. Dan karena posisinya yang dekat dengan area teras yang berada di bagian depannya, hal ini memungkinkan untuk kamu menyantap makanan yang sudah jadi di bagian area terasnya juga.
Berlanjut kemudian, tepat di bagian samping dari area dapur dan di belakang dari terasnya, ada satu buah area taman yang Gede buat dengan total ukuran 1,5 dikali 2 meter. Walaupun ukuran tamannya memang tidak terlalu besar, namun cukup untuk membuat suasana lebih asri di bagian teras dan juga dapurnya ya. Berlanjut kemudian, kalau kita melalui taman yang di belakang ini menuju ke bagian sisi kanan rumah, kita akan melihat area kamar tidur yang baru, yaitu area kamar tidur yang ketiga. Untuk kamar yang ketiga ini, Gede buat dengan ukuran 3 dikali 2 meter. Ukurannya sama dengan kamar tidur anak yang pertama yang ada di depannya tadi ya. Begitu pula dengan penataan lemari bajunya, Gede buat dengan konsep desain yang sama, sehingga sirkulasi di bagian dalam kamar tidurnya ini bisa tetap nyaman tuh. Wah, Kak Gede lengkap banget ya rumahnya. Tapi sayangnya sebenarnya saya tuh cuma butuh 2 kamar tidur. Kira-kira kamar yang ketiga yang di belakang ini enaknya dialihfungsikan jadi ruangan apa ya? Nah, untuk agenda sista yang berpikir seperti itu, area kamar tidur yang ketiga ini bisa kamu jadikan sebagai area musolanya ya. Kalian tinggal tempatkan juga spot untuk mengambil air wudhunya di bagian taman yang ada di depannya tuh. Kemudian untuk agenda sista yang pasti berpikir, rumahnya ini sebenarnya sih bagus, tapi nggak ada meja makannya ya. Nah, kalian bisa alihfungsikan teras yang di belakang desainnya menjadi seperti ini ya. Kalian bagi 2 area terasnya sebagai area tempat duduk-duduk di sisi kanan dan juga tempat meletakkan meja makan di sisi seberangnya tuh. Tapi kalau kamu mau lihat desain rumah yang udah lengkap semua nih, ada taman di belakang, ada musola, dan bahkan ada area ruangan makannya, kamu tinggal klik aja kedua gambar-gambar ini, nanti kamu akan dibawa ke videonya langsung. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan, kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!